Ya, kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan kali ini. Ya, sekalian juga menyampaikan bahan minggu lalu ya yang kita tidak masuk ya. Jadi pada sore hari ini kita akan melihat riset perilaku ya, riset perilaku dalam ilmu akuntansi. Nah, jadi riset perilaku dalam ilmu akuntansi gitu ya, itu skopnya apa saja ya. Kemudian definisinya apa saja. Nah, jadi yang bicara riset perilaku ya, itu adalah bagian dari riset positif. Maksudnya apa? Yaitu riset kuantitatif gitu ya. Jadi berdasarkan hipotesa gitu ya. Banyak menggunakan hipotesa. Jadi itulah yang namanya behavioral research gitu ya. Nah, jadi lingkup behavioral research itu skopnya bisa di pasar modal gitu ya. Jadi kalau kita meneliti di pasar modal, maka riset yang berkaitan dengan perilaku akuntansi gitu kan, seperti misalnya pergerakan harga saham gitu kan, kemudian respon investor, kemudian juga signal investor. Nah, itu semuanya adalah bagian dari behavioral research gitu ya. Selain itu juga positif research di sini meliputi adalah implementasi dari teori keagenan ya. Nah, teori keagenan itu maksudnya adalah bagaimana ya insentif ekonomi gitu ya itu ditentukan ya oleh beberapa metode akuntansi. Nah, beberapa metode akuntansi itulah yang dalam hal ini bentuk dari riset perilaku ya sebagai gambaran antara prinsipal dengan agent ya yang dituangkan dalam agensi teori. Selain itu juga behavioral research ini yaitu membahas ya mengenai uh, people actually use gitu ya. Jadi aktualnya orang-orang serta proses orang untuk menghasilkan informasi akuntansi. Nah, jadi lingkupnya meliputi hal itu ya. Dan riset perilaku akuntansi di sini ya termasuk di dalamnya adalah level makro gitu ya. Jadi agregat permintaan surat berharga di pasar modal misalnya. Nah, itu perilaku gitu kan. Kenapa orang borong? Ya, kenapa tidak borong? Nah, tentu saja itu adalah perilaku gitu ya. Dan juga keagenan dan juga bentuk dari behavioral research difokuskan pada mikro ya. Jadi baik itu mikro maupun juga makro gitu ya. Nah, ini. Jadi sangat luas sekali ya yang namanya behavioral accounting ini. Selain itu juga behavioral accounting di sini mencakup pasar modal ya dan juga riset agensi gitu ya yang dalam hal ini berdasarkan pada asumsi-asumsi ya atau juga berdasarkan pada boleh dikatakan asumsi ekonomi lah ya di mana setiap orang itu selalu dia berpikir secara rasional ya terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraannya. Jadi katanya everyone, nah itu udah jelas adalah behavioral accounting ya. Selain itu juga behavioral accounting itu mencakup di dasar pijakan ilmunya adalah pijakan ilmu psikologi ya, kemudian juga sosiologi ya, kemudian juga teori organisasi serta menggunakan beberapa tidak menggunakan beberapa asumsi akan tetapi adalah berdasarkan pada people behave ya apa yang mau diinginkan orang gitu ya. Jadi kalau apa yang mau diinginkan orang udah pasti dia perilaku gitu ya. Nah, jadi terkait dengan behavioral accounting research ini skopnya adalah suatu studi gitu ya. Suatu studi mengenai perilaku akuntan ya atau juga perilaku non akuntan di mana berpengaruh terhadap fungsinya ya dan juga berpengaruh terhadap laporan yang dihasilkan mereka. Nah, behavioral accounting research atau disingkat dengan BAR gitu ya. Itu meliputi adalah human judgment theory. Nah, jadi berdasarkan pada teori pertimbangan ya, berdasarkan pada teori pertimbangan dan juga berdasarkan pada human information processing. Ya, jadi berdasarkan pada uh, interaksi manusia dengan sistem ya atau juga berkaitan dengan pertimbangan yang diambil manusia terkait dengan praktik di lapangan ya bidang akuntansi. Dan juga berkaitan dengan pertimbangan dan juga pengambilan keputusan akuntan dan auditor ini berpengaruh ya, terhadap pengambilan keputusan ya. Jadi inilah merupakan gambaran dari
prediksi perilaku ya, dan juga upaya meningkatkan pengambilan keputusan ya. Dan behavioral research accounting di sini ini apakah penting? Nah, tentu saja jawabannya adalah penting. Karena apa? Ya karena di sini mau mencakup orang-orang gitu kan, serta orang itu menggunakan informasi, dan informasi itu dihasilkan melalui sebuah proses yang namanya proses penyajian informasi akuntansi. Nah, sehingga perlu gitu ya, serta memberikan nilai ya, nilai yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan yang dihasilkan, prosesnya, reaksinya masing-masing dari item dari informasi akuntansi, dan mengkomunikasikan metodenya ya. Jadi sangat penting ya yang namanya riset perilaku ini. Selain itu juga riset perilaku akuntansi ini penting ya terkait dengan manfaat informasi dari akuntansi yang berhubungan dengan peraturan ya, serta berhubungan dengan efisiensi ya, dan juga praktik kerja akuntan dan juga profesional ya. Nah, sehingga pentingnya riset akuntansi. Selain itu juga riset akuntansi di sini ya, riset perilaku akuntansi ya dikembangkan dari tahun 54, kemudian tahun 67, kemudian juga 30 tahun belakangan ini ya, terutama udah masuk ke area auditing ya, kemudian masuk kepada area apa ya, penyusunan model ya. Nah, ini. Selain itu juga riset perilaku akuntansi di sini itu punya pendekatan ya, yang namanya pendekatan Brunswick Lens Model ya. Kemudian processing tracing, kemudian juga probabilistic judgment. Di mana ketiga pendekatan di sini adalah ketiga pendekatan proses untuk memproses informasi ya, yaitu Brunswick dengan pendekatan dominan, ya processing tracking dengan pendekatan apa ya, apa ranting pengambilan keputusan, dan probabilistic judgment berkaitan dengan teori bias ya, artinya teori yang berdampak atau berperilaku ber apa ya, punya dampak ya, punya perilaku. Dan Brunswick model di sini gini ya, ini adalah suatu analisa gitu ya, yang berdasarkan pada pertimbangan terkait dengan kegiatan prediksi dan juga kegiatan evaluasi. Nah, jadi misalnya kalau penerapan Atman Z-score, nah itu Atman Z-score itu adalah behavioral research accounting itu. Ya, kenapa? Ya karena di situ prediksi kesulitan keuangan, prediksi kebangkrutan gitu ya. Jadi yang namanya Altman Z-score yaitu memprediksi kebangkrutan, maka itu adalah bagian dari riset perilaku, tepatnya bagian dari Brunswick Lens Model ya. Serta menilai kelemahan dan kekuatan pengendalian internal. Nah, itu juga adalah bagian dari Brunswick Lens Model. Jadi analisa perilaku ya, risetnya riset perilaku. Dan Brunswick Model di sini menyediakan ya beberapa nilai ya, itu nilainya adalah keputusan yang tertimbang, kemudian keakuratan yang sifatnya relatif, serta sirkum ya, yang diterapkan dalam model perilaku ya, yang menghasilkan nantinya berupa kinerja manusia ya. Jadi itu arahnya dari Brunswick. Dan penciptaan nilai di sini meliputi ya sejauh mana stabilitas menggunakan pertimbangan, kemudian juga sejauh mana ya proses pengambilan keputusan berdasarkan pada data, serta sejauh mana ya menampilkan beberapa apa ya, ranting-ranting keputusan yang ada di grup-grup. Nah, ini Brunswick. Dan Brunswick model di sini mengandung biasanya model prediksi. Ya, jadi model prediksi itu tadi, prediksi bankruptcy, prediksi financial distress. Nah, itu adalah Brunswick model ya, yang tepatnya predictive power. Dan juga pentingnya ya, dan ada beberapa keterbatasan ya, dan keterbatasan itu tidak baik ya. Ya, bagaimana orang secara aktualnya dalam hal ini adalah menelusuri ya metode-metode yang lebih tepat untuk dikembangkan. Nah, untuk metode tracing method didasarkan pada proses ya, yang dalam hal ini
mengklasifikasikan ya berdasarkan pada ranting pohon ya, regression trees ya. Nah, untuk riset perilaku yang menggunakan probabilistic judgment ya artinya berdasarkan pertimbangan. Nah, jadi di sini berdasarkan pada tingkat keyakinan ya, menggunakan rasio ya. Rasio tingkat keyakinan dibandingkan dengan keadaan di masa lalu ya. Kemudian lens model di sini juga membahas ya atau juga menampilkan bukti sejauh mana ya keakuratan prediksi manusia terkait dengan proyeksi di masa yang akan datang. Apakah prediksi laba, gitu kan? Apakah prediksi kebangkrutan, apakah prediksi kesulitan keuangan. Nah, jadi lens model ini membahas sejauh mana keakuratannya ya. Dan keakuratan tersebut ya ditunjukkan dari model perilaku. Dan model perilaku di sini ditelaah dengan telaah literatur, dan selain dari telaah literatur juga menggunakan beberapa pertimbangan atau level signifikan ya, atau level keyakinan berdasarkan pada pertimbangan ya. Serta dalam riset perilaku di sini Brunswick-Lane model dan juga proses tracing style itu membahas mengenai perbedaan teknologi ya dengan objek yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang lengkap yang memungkinkan ya sebagai suatu kemungkinan. Dan format dan juga penyajian pelaporan keuangan ya, Libby menyatakan ada 3 upaya meningkatkan itu, yaitu dengan cara presentation and amount information ya, kemudian artinya melakukan penyajian presentasi dan juga informasi yang disajikan, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan pada level pendidikan, serta keputusan pengganti yang dibuat yang terkait dengan model yang ideal ya, model yang dipertimbangkan yang paling ideal ya. Nah, jadi di sini format dalam penyajian pelaporan keuangan ya, inilah dia wajah-wajahnya gitu ya. Jadi dari wajah tahun tujuan, tahun 69 gitu ya, yang wajahnya itu serius, tahun 70 udah lumayan berkurang ya seriusnya, tahun 71 udah agak ceria gitu ya, hingga pada tahun 74 udah full informatif ya. Dan beberapa format penyajian pelaporan keuangan ya, termasuk di dalamnya adalah ya format menampilkan grafik ya, kemudian format menampilkan warna, serta gabungannya mixed result ya, serta mengembangkan teori dan teori yang diuji, serta menggunakan beberapa pertimbangan probabilistik ya. Jadi menggunakan beberapa pertimbangan probabilistik ya. Kemudian kalau dia menggunakan pertimbangan probabilistik, maka adanya sampel gitu ya. Maka kalau adanya sampel, maka harus ada yang diwakili atau juga keterwakilannya. Nah, berbicara keterwakilannya, maka tidak lepas dari namanya pertimbangan ya. Sejauh mana pertimbangan itu kemungkinan merupakan perwakilan atas populasi ya. Dan pertimbangan tersebut itu menunjukkan suatu cerminan ya, bagaimana di perpanjangan perwakilan atas suatu populasi tersebut. Nah, di sini ya. Nah, selain itu sifat dari apa ini ya, probabilistic judgment, yaitu selain dari representatif, yaitu applicability. Artinya apa? Bisa digunakan ya. Artinya menilai kemungkinan dari sebuah peristiwa didasarkan pada mudah peristiwa tersebut datang ya, atau juga mudahnya diterapkan. Jadi itu tadi ya, representativeness, kemudian availability, ya kemudian juga ensuring and adjustment gitu, atau menjangkarkan gitu, atau membumikan lah ya, atau membumikan dan juga melakukan penyesuaian ya. Hal ini ditandai sejauh mana respon yang disediakan ya terkait dengan keadaan dan juga informasi apa saja yang digunakan untuk merespon dari perubahan itu ya. Dan akuntansi dan juga perilaku ini suatu menggunakan teknik yang diadopsi ya, yang dalam hal ini bisa menginterpretasikan apa yang disajikan sebagai informasi dengan sudut pandang atau juga beberapa
perspektif. Dan akunting di sini ini merupakan fungsi langsung ya terkait dengan perilaku manusia ya serta aktivitasnya ya. Jadi dua dua langkah pengaruh ya, dua pengaruh yaitu pengaruh accounting and behavior. Nah, riset perilaku ini juga tentu saja buka di samping ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Ya, kekurangannya bagaimana? Nah, kekurangannya adalah terkadang kontradiksi. Ya, kontradiksi antara temuan dengan riset ya. Temuan-temuan riset itu terkadang membingungkan lah ya. Nah, ini bar ya. Kemudian juga informasi yang diproses itu kompleks ya. Kompleks dibanding dengan pengembangan dengan riset yang terkini atau juga metode yang terkini ya. Jadi sangat menggunakan dari apa ini ya, bar ya, behavioral accounting research itu sulit ya. Selain itu setting risetnya harus cukup mereplikasi ya dari dunia nyata. Ya. Jadi dari dunia nyata dimodelkan dan model itu yang namanya riset perilaku ya dituangkan dari sebuah menjadi sebuah persamaan ya. Kemudian juga kebijakan itu harus berpengaruh ya berdasarkan kebijakan itu berpengaruh di mana semuanya itu dari hasil riset ya atau juga dari keputusan individu. Nah, selain itu juga behavioral research accounting di sini punya keterbatasan yang besar lebih besar lagi gitu ya, yaitu berkaitan dengan pada me, apa ya diversifikasi menjawab pertanyaan ya dan juga membahas pertemuan ya. Nah, di sini juga konteksnya terkadang berbeda ya. Selain itu juga ya, behavioral accounting research di sini biasanya teorinya tunggal gitu kan. Kalau nggak teori apa ya teorinya tunggal ya. Kalau nggak teori apa namanya signaling teori ya kan atau juga plan behavior gitu kan atau juga teori-teori yang lainnya itu kan semuanya tunggal gitu ya. Yang dalam hal ini untuk digunakan untuk melihat di masa yang akan datang, tetapi teorinya tunggal ya. Nah, itu keterbatasannya. Nah, kalau behavioral accounting research ini bagi auditor apa sih kegunaannya gitu kan? Nah, jadi bagi auditor kegunaannya itu adalah apa ya? Auditor memerlukannya untuk menggambarkan karakteristik. Nah, ini ya. Jadi dengan riset behavior lebih 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 dalam gitu ya dalam menggambarkan karakteristik serta melihat beberapa faktor ya yang berdampak bagi auditor serta menggunakan beberapa riset-riset yang dalam hal ini seimbang ya dengan realisme dan juga kesederhanaan dalam mendesain riset ya. Nah, jadi kesimpulannya kita harus pahami ya bahwasanya dalam tujuan akuntansi itu adalah menyajikan informasi akuntansi. Nah, dalam kerangka menyajikan informasi akuntansi itu tidak lepas dari aspek yang namanya perilaku. Ya, karena perilaku itu berhubungan nantinya dengan pengambilan keputusan. Nah, cerminan hal itu, maka lahirlah ada yang namanya behavioral accounting research ya. Behavioral accounting research itulah sebagai riset yang mampu menjelaskan actual behavior. Ya, bisa explain dan juga bisa memprediksi perilaku dan juga mengimprovisasi pengambilan keputusan. Ya. Serta riset riset tersebut pada areanya itu adalah bisa membuat model, ya. Kemudian juga bisa metode proses model dan juga beberapa probabilistik pertimbangan ya. Dan riset behavioral accounting research di sini terbatasannya signifikan sekali gitu ya. Ini bahannya saya share lah ya. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Behavioral accounting research, silakan. Ada?
Oke, kalau tidak ada, saya kira ini bahannya ya, saya share, nanti bisa dipelajari ya. Sambiran bahan untuk di sebagai bahan untuk dalam menyusun UASnya ya, jadi sekalian. Nah, itu saya share. Dia Lonita Manulang mungkin ada yang mau didiskusikan. Sonya, silakan. Gracelyn Hulu, Zulai Hariska, silakan. Nadila, cukup ya. Baik, kalau cukup saya kira itu sajalah ya di sore hari ini perkuliahan kita ya. Dan itu bahannya udah saya share ya, sudah di-download ya. Prof mau ambil screenshot dulu, Prof. Oh ya baik, ya silakan. Baik, satu, dua, tiga. Sudah, Prof. Prof, mohon maaf sebelumnya, Prof. Untuk minggu lalu kan perkuliahannya kosong kan, Prof. Ya, Jam gantinya bagaimana ya, Prof? gantinya minggu depan lah ya. Bisa. Baik, Prof.